Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sangat luar biasa. Ada sukacita? Ada sukacita? Kalau ada sukacita, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sapa kanan kiri kita mau katakan bahwa Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ini Kristus ya? Tina. Iya, luar biasa ya. Yesus dahsyat untuk kita semua. Iya, karena cinta kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian yaitu dengan aku yang bebas. Terima kasih Tuhan. Kami mendatangkan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Yang mendengar pujian kami dengan membawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah
Bisa dengar kita? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya siap dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Siap menari dan memuji kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tambah satu pujian yaitu Dia sungguh baik. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Dan semua tepuk tangan ya. Haleluya.
Jangan malu-malu, selagi masih ada kesempatan, mari kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu. Baik, kalau belum ada, kami juga dari Pintu Jantung Bahan kami mau bersaksi. Kami merasakan kebaikan Tuhan di setiap hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang kami lewati itu. Kami tidak sendiri, tetap bersama Tuhan. Dan lewat pujian ini kami mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat pujian ini dapat memberkati kita semua.
Baik, kalau saya tutup, tidak saatnya untuk kita menenangkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mengangkat satu pujian itu, mulutku penuh dengan puji. Terima kasih Tuhan, mulut kami penuh dengan puji. Dan mendengarkan dengan pujian
Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini jemaat, ini hamba-hambamu, ini anak-anakmu Tuhan. Biar mulut kami selalu berkata-kata yang baik, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedang didengar, itu yang harus kami katakan, supaya perkataan kami tidak membuat orang lain menjadi sakit, supaya perkataan kami tidak mematikan karakter orang lain, supaya perkataan kami itu menjadi berkat bagi orang lain. Biar mulut kami itu hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni kami jika seringkali perkataan kami tidak menyukakan Engkau. Bukan hanya tidak menyukakan Engkau, bahkan tidak menyukakan orang mendengarmu. Tuhan ampuni. Oleh hari ini, Roh Kudus yang menolong kami, supaya kata-kata kami ini adalah kata-kata firman, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memotivasi untuk orang semakin menjadi lebih baik dan lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mulut kami penuh dengan puji. Kami bersyukur buat kakak Asia bersama teman-teman, bersama Ico, Tuhan, bersama Lupa, bersama yang lain juga Tuhan. Mereka gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kesaksiannya kami diberkati melalui lagu yang dinyanyikan tadi. Biar kami semua juga menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kemuliaan. Terima kasih Pak Kudus. Beracaralah sebebas-bebasnya di ruangan ini, dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Proteksi tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Mobil, motor yang diparkir juga, Tuhan jagai bagi orang-orang berniat tidak baik. Semua dihalau dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, setiap kata dan kalimat merupakan isi hati yang Kau sampaikan ke seluruh jemaat-Mu. Dan kami minta juga telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkan firman itu siang dan malam, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua katakan amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya kesehatan luar biasa. Yes. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman. Ya, di minggu terakhir bulan Oktober kita apa ya sedikit drop dan takut ya. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berdampak di tempat bekerja. Di tempat bekerja itu bukan hanya tempat kita bekerja, misalkan di perusahaan, di kantor, di dinas, tidak. Tempat kita bekerja artinya apa? Artinya tempat kita di mana ada ataupun tidak. Karena apa? Lebih banyak kita ada di tempat itu. Kalau yang bekerja kayak Kakak Yanus, Pembangunan Asia, waktunya akan lebih banyak ada di tempat mereka, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Ya, mereka bekerja. Tapi kalau teman-teman yang di kuliah, waktunya juga akan lebih banyak mungkin di tempat kuliah dibanding ada di kontrakan atau peran kuliah. Nah, tempat kita kerja artinya tempat kita untuk bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Dimanapun itu kita berada, yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, di asrama, di tempat kos,
medsos itu juga sama juga. Tempat kita bekerja, memberitakan kabar baik. Sudah jadi berkat belum di tempat yang kita ada sekarang? Saya ingat waktu itu, waktu kami buka rumah makan di Mojok Sentani itu, kami selalu ceritakan kabar baik kepada orang-orang kami. Sampai pernah kami ceritakan mereka sampai bisa mengenal Tuhan dan mereka dari Muslim mereka bisa terima Yesus. Bahkan bukan cuma di situ saja. Waktu itu kami buka di mana namanya perempatan Waena situ, pertigaan Waena yang arah ke Lutin, kita sewa di sana juga. Sama juga yang kami lakukan. Bahkan di depan Hemat juga, ya bukan depan Hemat, Biwan. Sekarang bukan Biwan, sekarang punyanya Saga. Sekarang jadi Saga di depan Aneka Mas. Di sana juga sama. Buka pakai perubahan begitu. Kalau manggil dan dari sana sudah. Ya. Ada ibu haji yang suka beli pempek di situ. Selalu diberitakan kabar baik. Dimanapun kita ada, harusnya kita menjadi pemberita kabar baik. Coba saya tanya sama teman-teman, lebih senang kabar baik atau kabar buruk? Baik. Semua kabar baik ya? Atau ada yang suka, aduh papi, saya lebih baik kabar buruk lah. Ada yang suka kabar buruk? Gak ada ya, semuanya kayak kabar baik. Kabar yang penuh dengan sukacita, kabar yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan yang kita dapat. Nah, mari kita buka terlebih dahulu di 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ya, saya undang semua Bapak Ibu Saudara bisa berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil lagu. Kita baca sama-sama saja ya, karena ini ayat. Baca dengan suara keras dan kompak, ya jangan balap-balapan. Di depan ada. Mulai dari ayat 6, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran dan sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah harum dan berbaik dari nenek tua. Lakukanlah dirimu beribadah. Latihan dengan lepas kesenangannya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita menjadi ibadah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Silakan dulu. Tempat kita ada atau tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, tempat kita bekerja, sebetulnya adalah ladang untuk kita melayani Tuhan. Bukankah Paulus 3 ayat 23 bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan tidak memanggil kita untuk kita apa? Menyenangkan. Ada nggak yang Petrus, Yohanes dipanggil, mari ikut aku, jadilah pencari nafkah. Kamu jadi penjala ikan, jual ikanmu sebanyak-banyaknya. Tidak. Ya. Tuhan tidak memanggil kita untuk cari nafkah. Matius 6 ayat 33 sudah jelas bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mau cari kerajaan Allah terlebih. Apa sih semuanya itu? Semuanya itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Banyak orang sekarang mencari damai. Ya. Karena apa? Mereka dong stres.
setiap minggu biasanya kalau di Indonesia Timur di Manado, Papua, Ambon, Maluku, rata-rata minggu itu 2 juta itu, betul nggak? Tapi berbeda di sini. Di Pulau Jawa, di Sumatera, minggu itu malah tidak. Banyak rata-rata kalau bahkan di Jawa Barat, Jawa Timur, libur mereka dong hari apa? Hari Jumat. Karena mereka ibadahnya hari Jumat. Tapi itu tidak diakui oleh negara kita. Beruntungnya kita masih tidak mengakui. Makanya setiap hari Minggu waktunya mereka libur apa? Buat jalan-jalan, healing, buat ada kerja bakti dan segala macam. Nah akhirnya apa? Kita banyak ikut-ikutan, banyak kita yang tertarik untuk hal-hal, terutama yang jalan-jalan ini, pergi kemana, pergi kemana. Karena apa? Oh waktunya hari ini. Dan memang pas libur juga pas hari ini, bukan hari yang lain. Nah, Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi saksi. Katakan, saya mau jadi saksi. Tuhan tidak suruh kamu untuk apa? Menjadi mencari nafkah. Karena semua itu akan ditambahkan lagi. Amin, amin. Nah, di tempat kita bekerja, ya tadi Tuhan bekerja bukan hanya tempat bekerja kayak misalkan kakak Yanus kerja di pakaian seperti itu, bukan cuma hanya tempat bekerja. Iya, ada betul. Tetapi di kos, di kontrakan, di rumah, bahkan di kampus sekalipun, bahkan waktu kita kerja tugas bersama dengan teman, itu adalah tempat kita bekerja untuk apa? Jadi dimanapun kita ada, jadi tempat bekerja ini tidak dibatasi oleh gedung, tempat dan tidak. Kalau kita memang bisa online, jadi makanya kenapa sekarang banyak apa? Banyak yang online, ibadah juga online. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati dengan kita ibadah online? Tetap Tuhan bisa memberkati. Kenapa? Firman Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh jarak. Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama, yang supaya kita bisa menjadi saksi di tempat kerja, di kos-kosan, di asrama, di kampus, di tempat kita main, ya. Yang pertama kita harus tahu dan kita harus punya ajaran yang sehat. Loh papi, ada ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat? Ada. Banyak sekali. Hari-hari ini banyak sekali ajaran yang tidak sehat. Bahkan bukan hanya tidak sehat, tidak benar. Ada banyak sekali orang-orang yang mempostingnya, bahkan membentuk satu komunitas. Coba yang sekarang mulai di bulan LGBT sudah dibolehkan. Ada gereja-gereja yang sudah mengizinkan menikahkan Yohanes dengan Paulus, Andi dengan Bayu. Masuk dinikahkan Andi dengan Bayu? Bisa nggak? Andi Bayu bisa. Nah, Andi dengan Bayu? Andi. Belum menikahkan siapa? Tini dengan Nina misalkan. Bukan ini kan? Loh iya. Kenapa? Mereka mengizinkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Banyak sekarang. Sudah banyak. Loh itu kan kesalahan. Itu maunya bukan maunya mereka. Mereka mentolerir. Tapi dari dulu sampai sekarang firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin, amin. Tuhan menciptakan cuma 2 orang aja, laki-laki dan tidak ada yang setengah-setengah. Di sini nggak ada yang setengah-setengah. Ada nggak yang setengah-setengah? Semua tulen kan? Laki-laki, perempuan semua. Amin. Jangan mau jadi yang ikut-ikutan ini. Tapi iblis Peter dulu LGBT, para banci, bencong, di sini bilang bencong atau di Papua atau Baria apa segala macam. Yang kemarin katanya Caroline di ulang tahunnya, katanya ada artis siapa Caroline? Leodra. Tahu Leodra? Penyanyi? Leodra tahu. Tapi yang muncul kemarin Leodri kan. Loh iya, mereka tahu nggak? Zaman saya kecil, mereka itu cuma berani ada di apa? Paling salon-salon, mereka nggak berani pulang. Tapi begitu mulai di televisi apa? Mereka biasanya jadi bulan-bulanan toh, buat lucu-lucuan biasanya. Iblis itu pintar begitu, dipublikasikan. Coba sekarang, diterima. berapa banyak presenter terkenal yang sedikit tanda kutip. Oh iya, mungkin teman-teman tahu dong, saya sebut nama presenter
publik orang-orang yang sering ada di televisi, yang ada di media sosial, mereka sedikit tidak sesuai. Berapa banyak yang seperti itu? Ada pengajaran sesat apa lagi? Ada. Banyak sekali. Contohnya, kalau berbohong bolehkah tidak? Kalau berbohong buat kebaikan? Hah? Kan ngomongin teman, baik Pak, nggak apa-apa. Boleh nggak bohong buat kebaikan? Kira-kira bohong buat kebaikan boleh nggak? Siapa yang pernah bohong buat kebaikan? Oh iya, bohong buat kebaikan. Orang bilang nggak apa-apa lah, kan bohong sedikit kan buat kebaikan dia. Jadi tidak ada. Mau semua bohong, mau baik, mau besar, mau kecil, bohong putih, bohong hitam, tidak ada. Bohong tetap bohong. Ya. Tahu Danau Sentani? Ya. Pernah nggak lempar batu di Danau Sentani yang kecil, kerikil begitu? Tenggelam kan tidak? Tenggelam kan tidak? Batu kerikil kecil. Tenggelam. Kalau lempar batu gede, waktu itu pas buat jalan untuk dua jalur di pinggir Danau Sentani, saya ingat tuh ada batu besar sekali itu jatuh ke dalam danau dan langsung tenggelam. Cuma bedanya tenggelamnya lebih cepat dan lebih lambat. Batu yang kecil sama-sama tenggelam. Sama juga dengan dosa. Upah dosa semuanya mau dosa besar atau dosa kecil, mau dosa hitam sama-sama ini. Ya, mau dosa hitam, dosa putih. Ya, tadi katanya alasannya apa? Berbohong buat kebaikan tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Beberapa itu mengizinkan. Contohnya lagi, ya, banyak ajaran sesat. Oh, kalau di tempat kerja nanti nih tempat kerja ada lahan basah, ada tempat kerja basah sama tempat kerja yang kering. Yang kering itu kalau menurut dunia, oh nggak ada uangnya kan. Yang basah katanya uang berhutang. Maksudnya uang itu apa? Untuk di sendiri korupsi. Berapa banyak ya begitu? Mau untuk dapat sesuatu kasih amplop sedikit-sedikit. Ini ada kasih amplop, mana mau yang sedikit-sedikit, pokoknya kasih amplop yang banyak. Supaya apa? Dilancarkan. Istilahnya apa? Nyogok. Ya, disogok, disuap lah apa. Sekarang banyak sekali mungkin teman-teman lihat ada apa KPK. Kira-kira nanti kalau teman-teman kerja ada di situ, ya, misalkan Tina nanti udah kamu gak usah pergi, kamu tanda tangan saja Tina. Nanti kamu dapat uang transport. Padahal kamu gak pergi, mau gak? Kira-kira mau gak? Kamu dapat uangnya, uang tiket, Garuda bisa anak pulang pergi. Lumayan Garuda pulang pergi Jakarta Papua itu bisa sampai hampir 10 juta. Kira-kira mau gak tanda tangan? Loh ya? Saya kenal ada, dia sekarang ada di Dinasero. Saya tahu persis itu. Dia harus tanda tangan, dia nggak mau. Sampai dia akhirnya apa? Ya niaya. Tapi saya melihat tadi yang menganiaya dia malah justru dilakukan. Dia malah sekarang begitu. Ya, ada satu teman saya dulu diganti dengan kami juga. Sama juga dulu itu cari di sana itu minyak tanah mahal loh, zaman saya di sana. Atau masih sekarang minyak tanah susah kan tidak, saya nggak tahu di Papua. Minyak tanah susah. Mau pakai kompor apa segala macam, harus pakai minyak tanah. Aftur harganya lebih murah. Teman saya, sudahlah laporannya minyak tanah aja. Kan untungnya bisa kamu ambil, beli 1 drum, 2 drum diganti dolar. Ya ada diganti dolar kamu. Dia manajer di sana. Anak buahnya aja berani ngomong begitu. Pak, nggak apa-apa lah Pak, ini kita ganti aftur aja kan sama. Aftur lebih murah waktu itu. Sehingga saya nggak tahu sekitar 4.000 kan. Itu 6.000 kalau nggak tahu. Tapi dia nggak mau karena dia sudah takut akan. Nggak apa-apa Pak, kan lumayan 2.000. 2.000 kali 200 liter baru berapa? Kali 10 gram. Lumayan kan kalau dikalikan. Cuma isinya ada yang tidak pas. Ya, di luar sana kan banyak kamu minta. Bahkan saya kenal beberapa orang
supaya dia dapat jabatan. Dia mau jual Kristus, dia mau pindah ke agama seberang supaya apa? Supaya dia dapat jabatan. Kira-kira ada hal begitu. Apa yang kita lakukan? Itu ajaran yang kita lakukan. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam yang lain ada lagi? Banyak. Ya. Itu yang kemarin sudah memang dideklar oleh UPD, pengajaran sesat, ya, dari apa namanya? Sudahlah ke gereja itu kan nggak apa-apa. Maksudnya siapa itu yang orang yang urus takwannya banyak, saya lupa. Itu banyak. Ya. Jadi teman-teman hati-hati. Media sosial sangat luas. Jangan sampai kita salah dalam pengajaran. Bahkan, ya kemarin yang baru terakhir kami dengar, ada yang bilang hamba Tuhan, Pak Pendeta Standing Maria bilang, soal hamba Tuhan menunjukkan, dia baru suami istri ini si suaminya baru bercerai seperti itu kan dengan istrinya. Saya juga nggak tahu siapa yang menceraikan. Ya, terus si laki-laki dapat pacar baru, si pendetanya malam itu selamat dia dapat pacar baru. Loh, apakah benar begitu? Ya, tidak benar. Udah pasti salah. Tidak boleh. Udah pasti salah. Mau sampai kapanpun waktu kamu sudah menikah tidak boleh bercerai. Sampai kapanpun. Mau alasannya apapun, tidak cocok apa saja. Makanya mulai dari sekarang doakan cari pasangan hidup yang sesuai dan sepadan. Tapi dengan hari ini setiap pagi, setiap ini saya doakan, saya berkati anak saya Catherine juga yang ada di Jakarta. Ya, saya berdoa buat mereka itu apa? Mereka dapat laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena sekarang udah banyak tuh laki-laki yang takut akan Tuhan. Kemarin kami bagikan kesaksiannya siapa? Yang artis itu. Ya, betul. Felicia dengan pasangan. Loh, kenapa belum pernah dicium, belum pernah dikis? Kamu udah pernah dikis? Kan nggak pernah. Terus dia tanya sama yang laki-laki, loh kenapa kamu tidak pengen cium ini? Padahal kan kamu sudah mau menikah. Tidak, saya mau menjaga dia. Karena saya sayang sama Felicia. Saya mau jaga dia dengan baik. Saya tidak mau melanggar itu. Saya mau menikah dengan Yesus. Itu baru. Dan laki-laki yang seperti itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Karena laki-laki kalau ketemu perempuan cuma rasanya apa? Seksual. Itu yang saya kasih. Saya laki-laki. Mungkin Pak bisa tanya sama kakaknya. Mungkin tanya sama laki-laki. Bener kan? Yang dipikirkan kalau ketemu perempuan, apalagi kalau perempuan yang seksi dan apa segala macam, yang dipikirkan apa? Cuma seksual. Itu aja. Mesti hati-hati makanya teman-teman berdoa. Yang laki-laki juga berdoa. Tuhan, saya minta perempuan yang loh iya, perempuan yang takut akan Tuhan nyarinya di mana? Di diskotik, ya gak ketemu. Salah tempat kita. Carilah di tempat gereja. Apakah di semua gereja semuanya laki? Apa perempuan yang takut akan Tuhan? Belum tentu juga. Tapi mesti dipuji. Kenapa? Ini akan jadi sumbernya. Gak apa-apa nanti kalau bosan ganti. Mau nggak kalian ganti? Gak boleh ya. Gak boleh. Memang kalian baju ganti-ganti. Enggak, kalian bukan pilihan. Doakan dari sekarang. Oh Tuhan, saya doakan, tapi boleh nggak doa 10? Boleh. Kalau doa 10 boleh, tapi kalau nikah cuma 1 ya. Iya. Doanya 10 orang. Oh ini ada yang nanggung di sini. Nanti Tuhan sih. Coba yang angkat sedunia angkatan. Angkatan yang paling atas sedunia. Nggak beda. Nggak ada yang bukan atas sedunia. Nah, cuma 2 orang, 4 orang. Loh iya, kalian itu cuma ada satu-satunya loh di dunia. Coba saya sudah pergi ke Turki, ke Cina, ke Korea, ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina, gak ada walaupun sama gundulnya. Oh iya, gak ada yang sama. Tuh, kayak Petrus cuma 1 orang. Gak ada. Saya ketemu orang di sana juga satu mungkin hitamnya ya, tapi mukanya begitu 1 orang. Yang paling cantik sedunia. Hah? Nah ini, gak paling cantik sedunia. Cuma ada kamu 1 doang loh, Vina. Gak ada yang kamu paling cantik sedunia. Tuhan masing-masing menciptakan spesial, unik, spesial. David Yanto, David Yanto. Cuma ada yang begitu, ya. Dia jago main bola. Cuma begitu saja gaya. Coba kalau mungkin dia kembar belum tentu yang sama dia main bola. Kembar identik itu juga belum tentu sama. Jadi kalian masing-masing dulu. Kalian VVIP, very important. Ya, buat
rambut lah, masalah kulit lah, masalah mata lah, masalah segala macam. Gak usah komplain. Tapi kalau mau dandan silahkan Bapak. Tapi jangan itu menjadi patokan. Kayak kemarin kakak Eci, ya saya bilang, Cik, matamu kenapa? Saya bilang, mau pakai softline nggak? Iya Pak. Biar kelihatan beda. Softline-nya saya biasanya softline-nya biru kah, apa kah, kayak bule-bule. Ya nggak apa-apa. Ya sekali. Tapi itu kemarin dia softline-nya apa? Coklat, warna apa kayak cat eye blue. Itu cat eye ya? Iya Pak, kayak mana pun itu. Mosok apa? Tapi kalau macam dulu juga di foto. Ya. Kalau begitu dandan ya pas momen wisuda di dandan nggak apa-apa. Ya. Masa kalian apa namanya nanti menikah mau pakai baju biasa-biasa saja kan dia kan cuma pakai baju kayak begini ya enggak. Harus apa? Dandan harus cantik-cantik. Karena kalian Pak sudah cantik sebelumnya. Ya. Tidak ada yang lebih cantik dari kalian. Jangan. Ya. Coba bilang ini paling cantik sebelumnya. Yang laki-laki kan. Yang laki ini paling cantik sebelumnya. Iya, jangan kau bilang ini saya cantik, jangan kembali. Coba yang laki-laki, saya paling ganteng sebelumnya. Yang perempuan saya paling ganteng sebelumnya. Oh iya, perkatakan seperti itu. Betul. Jadi kamu jangan salah. Tuh kan kamu ini jangan. Ya, saya betul juga. Ya, kenapa kita perlu perkataan begitu? Ini belum ada yang coba ya masalah nasi itu ya. Ayo, belum ada yang coba. Nah, nanti kita coba Pak. Ya, kita panggil. Saya ingat betul ada saya punya apa kenalannya dulu anaknya dibilang kok anaknya hitam apa segala macam yang kurang inilah bayi. Tapi besok tidak anaknya cantik kan kamu tahu nggak tadi? Saya juga kaget sangat bagus. Kuliah di Inggris sekarang. Sekarang kuliah di Inggris. Ya anaknya cantik sekali. Dulu orang bilang kok anaknya apa papa mamanya putih kakaknya begini ya. Oh ada beberapa orang begini tapi itu diperkatakan ditolak. Betul. Saya anak saya cantik anak saya baik anak saya semua dikatakan ya. Makanya kita perlu apa? Menabur yang baik itu yang ditabur buat anak kita. Taburlah buat diri sendiri. Perkatakan saya yang cantik. Waktu berkaca di cermin, wah yang ada di cermin sangat cantik. Pintar, yang baik, pintar. bawah. Oh iya, yang laki-laki jangan bercermin cuma bilang, sudah ya karena rambut jauh ini. Saya kadang-kadang sekarang juga karena rambut saya pendek, dulu rambut saya panjang. Saya jarang bersisir, saya sisir pakai tangan saya sekarang sudah bisa. Kalau dulu nggak bisa. Bilang, saya orang yang berkati. Oh iya, berani nggak mau begitu kan? Atau lihat sendiri kira-kira bagaimana? Jangan mau lihat dirimu sendiri. Kamu itu berharga. Walaupun di luar sana banyak orang yang apa? Gara-gara seperti itu kehilangan kembali, mudah diajak ke yang tidak benar. Ada banyak pengajar yang tidak benar. Ya. 1 Timotius 4 ayat 6 dan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Coba bilang sampingan. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Ya, pelayan Kristus yang baik. Karena apa? Ajaran benar selalu tanya sama firman. Balik lagi ke firman. Kalau itu di luar firman, sekalipun itu pendeta ataupun orang yang ini ngomong, mesti diuji. Karena banyak orang yang mengartikan, mengambil ayat-ayat firman Tuhan itu yang enak-enak saja. Kayak contoh kemarin saya bagikan di ibadah di Mazmur 126 ya, orang-orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan apa? Bersorak-sorai, akan menuai sambil bersorak-sorai. Tapi menabur dengan mencucurkan air mata bukan hanya sekedar kita tabur saja sudah kasih tinggal, tidak. Minggu lalu kami sudah cerita ya. Untuk bisa panen baik yang punya sawah itu, dia harus jaga khususnya mungkin sekitar hampir 1 bulan terakhir. Dia harus jaga pagi dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Dia suruh suaminya iya, istrinya gantian, anaknya juga kalau pas bisa itu apa? Jaga si padi itu tidak dimakan burung supaya hasilnya banyak. Sama juga apa yang kita tabur, apa yang kita usahakan. Teman-teman memilih menabur waktu,
dalam kuliah, semuanya anak yang baru sedang menabur waktu untuk kuliah. Waktu kuliah ditaburlah dengan baik supaya apa? Menuai nilai yang baik, menuai lulus yang tepat. Itu yang harus kita tabur. Dan banyak orang, sudahlah kuliah yang penting apa? Mengalir, mau lulus cepat ya biarin, mau nggak lulus juga biarin. Ada yang begitu, ada. Mau lulus cepat, sudahlah, mami, saya nggak mau, saya mau lulusnya lama-lama saja. Ada yang mau gitu, ada. Konyol nggak? Konyol banget. Ya. Sudah kalau begitu kamu jadi mahasiswa abadi saja. Ya. Kuliah terus sepanjang masa. Jadi apa? Nggak naik level. Yang pertama harus punya ajaran yang benar. Kalau kita punya ajaran yang benar, kita juga bisa hidup dengan benar. Waktu kita makan yang salah atau minum yang salah, pasti ada masalah juga dalam perut kita, dalam tubuh kita, betul nggak? Coba yang suka makan pidis, ya. Yang tidak suka makan pidis misalnya, dikasih makan pidis yang digacor itu level berapa? Level 5. Ya. Wah, bisa nggak makan, dan habis itu pasti ada masalah. Karena apa? Makannya tidak benar. Makanya kita perlu masuk sesuatu yang benar. Contohnya lagi apa? Perkataan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itu seringkali kita bisa kita ucapkan. Makanya apa? Waktu kita yang masuk ke dalam telinga kita, dalam pikiran kita sesuatu yang benar, yang kita lakukan juga pasti juga akan. Bukankah perbendaharaan yang masuk ke dalam kita, perbendaharaan kata yang benar, kita juga akan mengucapkan yang benar. Tapi kalau perbendaharaan yang masuk ke dalam telinga kita, disimpan dalam hati kita juga, ya kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak enak didengar, yang keluar juga rata-rata seperti itu. Ya. Makanya kita perlu jaga. Yang kedua, ibadahnya giat, ya. Ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Lihat, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan kita mau dengar dongeng nenek tua. Apa sih dongeng nenek tua? Oh, ada suami di sana. Udah pernah lihat suami siapa? Kalau ada suami kira-kira bagaimana? Pernah ketemu suami? Belum pernah. Kamu tahu dari mana ada suami? Yang cerita siapa? Mama, teman-teman, yang lain. Karena nenek. Nah, ini dongeng nenek tua. Ya. Ada satu saya dulu pernah. Itu anaknya gede, badannya besar, tinggi, anak muda. Ya, dia dari Medan. Oh, tapi begitu dengar hantu, dia benar-benar takutan. Saya tanya, loh, kamu bisa begitu kenapa? Ya dulu saya kalau nggak boleh ditakut, di sana tuh ada hantu, ada apa segala macam. Mau makan ada polisi. Iya, mau makan ada polisi, nanti dimakan tikus. Ya. Akhirnya sampai besar, saya nggak tahu sekarang. Ya, dia badannya gede, takut sama hantu. Ada yang takut sama hantu di sini? Hah? Takut sama hantu? Ini takut sama hantu? Pernah ketemu hantu memang? Belum kan? Hantu ada nggak sih? Coba saya tanya, hantu ada nggak? Ada. Kamu lihat gimana? Di film itu bikinan apa? Cuma bikinan. Dong mereka di make up. Ya. Saya waktu saya kuliah di Jogja, ya, dibilang, oh katanya ada pocong. Saya sampai penasaran. Saya cari itu pocong itu beneran. Nggak ketemu. Saya sengaja malam munculnya katanya ketok-ketok di gitu. Oh di daerah saya tinggal di Babarsal. Ya, saya cari, saya keliling di Selokan Mataram. Selokan Mataram itu nggak seramai dulu. Oh dulu masih sepi. Zamannya kami kuliah 98 itu Selokan Mataram itu masih sepi. Saya cari itu pocong, saya bilang. Ya, nggak ketemu. Saya cari, oh katanya di sana. Saya cari di sana, nggak juga. Ya karena
Dia pocongnya suka pisang kamu. Nggak ada. Tapi kalau setan yang tidak benar itu banyak. Jangan takut sama setan, tapi takutlah orang yang kesetanan. Ya. Hantu itu kan katanya beda-beda kok. Di sana ada, di luar negeri ada vampir lah, ada apa namanya zombie lah. Yang ada di sini banyak zombie saja. Gak apa-apa. Zombie gak apa-apa. Ya, itu cuma angan-angan orang saja. Jadi jangan takut dengan tahayul yang kemarin mami baru cerita sama anak. Kalau makan harus habis. Nanti dibilangin gitu. iya, mami baru cerita dulu opa, ngomnya apa? Ngomnya saya, ngomnya saya. Kakeknya kami selalu marahin anak cucu-cucunya. Kalau makan nggak habis. Kalau makan nggak habis, nanti pasangannya, suami atau istrinya dapat mukanya yang jelek yang bopeng-bopeng. Apa hubungannya? Dia bilang, ih apa hubungannya? Loh iya kan banyak yang Dalam menebarkan hoak ya. itu tuh supaya kalian makannya habis, sayang ya kan. Maksudnya beras, rasanya dibuang-buang sebentar. Kalau dulu waktu ini kalau di Batu Raja, di tempat saya beda lagi waktu saya kecil. Oh nanti rezekinya apa namanya? Oh iya di patok ayam, betul ya, kita mau. Ada juga begitu ya. Itu kalau bangunnya siang, rezekinya di patok ayam. Ayam harus sudah bangun duluan. Jangan duduk depan. Tapi yang suka bangun siang siapa? Enak kalau siang. Kalau mau bangun pagi jangan tidur malam. Dulu kalau di Jawa ini ada Pak Dewi Sri, itu Dewi Padi. Oh nanti Dewi Srinya marah, nanti kita jadi banyak di tempat lain, bahkan sampai di satu perkampungan juga masih banyak yang begitu. Tahayul ya. Itu tahayul. Nah kita perlu apa? Beribadah. Amin, amin, amin. Perlu ibadah nggak? Sangat perlu. Karena apa? Di dalam ibadah itu apa? Mengandung janji. Amin. Untuk apa? Untuk sekarang, bahkan untuk nanti kehidupan yang akan. Yes, amin, amin. Kita perlu untuk rajin beribadah. Wah, jangan-jangan nanti apa namanya sedikit-sedikit ke gereja, sedikit-sedikit ke gereja. Nanti mungkin akan ada teman-temanmu yang bilang, "Oh, itu juga udah dibilang kakak." Oh, gara-gara kamu apa namanya sering ke gereja pelayanan, jadi nggak selesai-selesai. Tidak. Sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kakak Andre buktikan dia tercepat menyelesaikan S3. Jadi nggak ada yang salah kalau kita tidak sama sekali tidak. Kenapa? Mengandung janji. Kalaupun sampai terlambat, ya ada satu teman saya dia sampai tertunda hampir 2 tahun melulusnya di Ambon karena ada Jayapura, dia tinggal di Deden Puspopan sekarang. Ya. Dia bilang dia selalu ngajar kami tentang apa? Tentang menjadi saksi. Ternyata 2 tahun itu supaya dosennya kenal. Pak Novi Matolesi. Ya, sangat biasa dia cerita, dia sempat oh ternyata ini sampai dua sekarang dosennya bisa banyak. Bahkan teman-teman lainnya juga ada beberapa yang jadi membantu. Pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita perlu latihan, bukan latihan lagi, latihan taat beribadah. Jangan tinggalkan. Saya kemarin ada mamanya apa namanya yang sudah kemarin, dia bilang waktu dia, ayo anak-anak di sini tidak boleh tidak ibadah. Dia bilang, ini ada orang tua di sini. Kalau dia ada ibadah, kalianlah kumpullah ke sana. Ya, selalulah datang ke sana. Tapi jujur, ya jujur, saya dulu tidak suka ibadah. Waktu saya kuliah, saya suka mancing. Ya, jadi saya apa kalau hari Minggu itu, Sabtu itu saya sudah pergi mancing biar tidak dijemput. Kalau nggak dijemput, saya nggak pergi ibadah. Dulu kami ikut-ikutan aja. Saya ada satu teman saya yang jemputin saya. Ayo deh, pergilah ke gereja yuk. Sampai dengan hari ini teman itu juga masih teman dengan saya. Dia masih jadi teman baik saya. Dan saya bersyukur ada dia yang ngajak saya. Kenapa saya bisa sampai begini ada di depan Bapak Ibu Saudara Sani itu juga karena salah satu dia mau ajak saya terus ke
ponsel lah, ke ibadah. Lalu jemput. Ya, tapi jujur teman-teman. Mau pilih mana? Kita mau pergi jalan-jalan ke tempat yang apa? Apa nanti aja. Atau kita mau pergi beribadah. Pilihan ada di tangan kita. Sama juga. Dulu waktu saya SMA, saya dititipkan sama orang tua ya, ke tempat adiknya papa saya. Dulu saya sempat nyesel, saya sempat marah. Kenapa saya ditaruh di sini? Gak boleh ngekos. Tapi hari-hari ini saya bersyukur. Kenapa saya bisa tinggal? Di sana itu banyak aturan, jam 9 harus sudah pulang sampai di rumah hari biasa. Malam itu baru boleh sampai jam 10. Jadi saya tidak bisa pergi jauh-jauh pulang. Tapi memang itu benar. Ya. Ada banyak sekali yang baik, tapi yang banyak aturannya seringkali tidak disukai. Dalam firman Tuhan sebenarnya banyak aturan kan tidak? Firman Tuhan itu ngatur kita apa? Untuk mengampuni. Mengampuni enak kan tidak? Coba saya tanya. Kalau ada yang bikin kamu kesal, bikin kamu marah, firman Tuhan bilang apa? Harus ampuni. Ya, ampuni musuhmu. Enak kan tidak ngampuni musuh? Yang sudah pernah ngampuni musuh siapa? Nah, ampuni musuh. Ya, saya ingat betul juga mami juga. Ya, disalahpahami. Siapa yang sering disalahpahami? Pernah disalahpahami? Oh iya. Ada satu lagu kemarin, ya aku tetap baik. Disakiti aku tetap baik. Dikhianati tetap baik. Ya, terbaik semuanya. Kami waktu itu saya salah paham dengan teman-teman. Ya, salah paham. Terus dengar firman, oh rasanya gak enak, iya gak enak. Tapi mami bikin roti Mandarin itu, bikin yang enak, akhirnya apa? Diantarlah ke rumahnya. Untung mami lakukan itu. Gak enak ya gak enak. Tapi rasanya setelah itu ada damai sama. Dan sampai dengan hari ini tetap berteman dengan dia. Coba kalau dulu tidak hanya ngikutin kata hati, bilangnya kata hati, bukan kata bagus. Mungkin kita udah gak berteman dengan orang. Bukanlah yang harus rajin beribadah. Yang ketiga, ya, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, karena setelah dua itu kita nggak mau usaha cuma sekali saja ya Pak ya, tidak bisa. Harus usaha sungguh-sungguh, harus konsisten. Intinya konsisten. Usaha dengan sungguh-sungguh, harus usaha dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya itu menjadi kebiasaan. Kita bisa bersaksi pada banyak orang. Di tempat kita bekerja, di tempat kita main, di tempat kita sering berkomunikasi dengan orang, jadilah saksi. Bersaksi bahwa Tuhan. Kemarin kita dan kita waktu di ponsel. Tapi kalau saya pulang, setiap kali pulang sebelum saya naik ke ini, saya selalu bilang shalom gitu. Masih kakak ya, masih sampai sekarang. Jadi ada yang di sana ada mas-mas Jawa katanya, bilang mas-mas Jawa. Itu ada yang baru Jawa itu mas. Saya bilang mas Petrus lah. Ya. Masih dibilang, adik Mika, kamu setiap kali pulang saya dengar kamu ucapin salah. Kenapa? Ya saya nggak tahu sih, tapi saya didorong untuk melakukan itu saja. Oh iya, tapi saya dengar saya juga punya dana. Besok saya ikutan, saya mau ucapkan assalamualaikum setiap kali saya. Jadi dia ikut juga? Hah? Belum? Hah? Sudah? Oh, sudah. Jadi ikut-ikutan, ada hal yang baik. Loh, hal seperti itu kan bisa nggak lakukan? Itu hal kecil loh. Betul, betul. Coba kalau nanti di asrama, oh ada sampah, mungkin bekas permen lah, pada berserakan kamu ambilin, ya. Terus kamu masukin ke tempat sampah. Itulah bukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kamu ada orang speaking seperti itu. Seperti itu apa?
Kalau sapu di rumah, nyapu di rumah, ya, Yang kelihatan, yang lewat. kelihatan. Bahkan ada orang masih kita ke bawah. Tempat So, sih. ya, jangan cuci piring yang baik, cuci piring yang bersih. Lakukan yang terbaik. Amin. Supaya kita jadi itu hal-hal sepele. Tadi yang Kakak Mika lakukan itu hal sepele. Ngomong begini. Kenapa? Kita lakukan itu akan balik kepada kita. Waktu kita nabur yang baik. Saya ingat betul juga waktu saya masih di Bandung, saya kerja di kantor. Kami tinggal, adiknya tadi masih kecil, kami baru punya anak satu. Saya tinggal di satu perumahan baru. Di situ ada di Hansip ya. Sekarang Hansip juga nggak ada. Jadi setiap kali karena saya pulang itu rata-rata di atas jam 10 malam, karena saya dipercayakan di Bandung Super Bowl waktu itu, ya, untuk buka dan untuk toko perhiasan, toko berlian. Jadi saya dipercaya pegang berangkat suci toko semua. Dan saya pasti setiap hari harus pulang di atas jam 10. Setiap kali pulang, saya ketemu bapak-bapak yang sedang nongkrong. Dia bilang, "Bapak, selamat malam." Awal-awal begitu. Oh iya malam. Nah, ada yang awal. Hari kedua, ketiga, seterusnya saya selalu ucapkan salam. Dan bapak itu juga lama-lama juga jawabnya juga dengan enak. Ya, selamat malam. Hari itu saya buru-buru setelah hampir sebulan 3 bulanan gitu kan. Saya buru-buru pulang, saya nggak tahu, saya lupa lagi kenapa. Hari itu saya tidak ucapin salam ke bapak yang sedang ngomong. Tapi mereka dua juga. Pak, selamat malam. Orang yang lain lewat yang lain di depan saya dari salam. Oh iya, karena apa yang kita tabur itu yang kita lakukan. Waktu kita lakukan ini, ya, kita dapat seperti ini. Itu apa? Di tempat kita beribadah. Tidak ada di tempat lain. Kita diajarkan di tempat lain, apalagi di perguruan silat. Oh, kok kalau banyak nyakitin saudara saya bisa datang ke satu kampus, satu perguruan dong datang saya. Kenapa? Tidak terima teman-teman. Tapi kita diajar apa? Ampuni orang lain. Kita dapat sesuatu yang benar di dalam tempat ibadah. Karena di tempat ibadah kita dapat firman. Amin, amin. Dan dicek firman itu benar. Dan saya yakin 100% firman Tuhan yang ada, Alkitab yang kita punya, baik itu Alkitab online ataupun Alkitab fisik, itu adalah kebenaran. Amin, amin. Dan kita harus ikuti semua tanpa alasan. Kalau ngampuni, walaupun enak, ampuni saja. Untuk bersukacita, dalam segala bersukacita. Bahkan dalam kesedihan kamu harus terus apa? Bersukacita. Ya, lakukan yang benar. Orang percaya harus dikenal sebagai pekerja yang tekun. Jadi kalau nanti teman-teman kuliahnya sulit, jangan mudah menyerah. Tuhan tolong saya, kuliah saya sulit, tugasnya banyak. Tugasnya banyak kan tidak? Banyak nih, banyak. Vina banyak tugasnya? Banyak, tapi nikmat Tuhan. Oh iya, kerjaan sungguh-sungguh. Karena besok-besok di tempat kerjaanmu, kalau kamu pun jadi ini, kepengen nanti setelah bekerja dapat pekerjaan yang baik ini apa? Bukan cuma gajinya saja, jabatan tinggi. Yang kepengen jadi honorer aja syukur hidup siapa? Gak ada. Yang kepengen jadi kepala dinas, yang kepengen jadi, nah itu ada kepala dinas. Kamu pikir kepala dinas santai-santai? Tidak, kepala dinas lebih banyak lagi tugasnya. Bukan cuma tugas-tugas yang kalian punya saja. Ya. Jadi kepala pelabuhan. Chris? Iya, jadi kepala pelabuhan. Kamu pikir kepala pelabuhan cuma nonton, kamu tidak, itu mak buruh saja yang begitu. Gak perlu kamu. Kepala pelabuhan itu kerjanya banyak. Gak ada yang santai-santai. Justru tugasnya kita waktu kita kerjakan hari-hari ini, ya, di tempat kita kuliah, teman-teman kuliah, itu masih gampang. Belum nanti tugas-tugasnya lebih susah. Ini cuma ada soal-soalannya dari dosen. Kalau kamu suruh bikin tugas sendiri, tugasnya itu datang dari mana? Oh iya, di tempat kerja itu begitu, sangat kompleks, yang sangat kompleks. Jadi lakukanlah dengan baik dan benar. Nah, ini diajarkan di dalam tempat ibadah. Masalah absensi saja.
Janus tadi sudah absen? Sudah. Fingerprint. Ya titip toh? Jangan mau dititipin. Hah? Ya, karena kemarin saya bilang loh, ada satu orang suka jadi datang satu orang, 5 orang absen. Kenapa? Masing-masing punya. Jadi setiap orang punya 5 juga. Jadi bisa baku ganti siapa yang datang duluan. Besok kalau datang. Nah, datang kuliah tepat waktu, datang kuliah pagi-pagi rajin. Ini belajar kita nanti di tempat bekerja. Ini kita yang bayar. Ya, walaupun kita ada yang orang tua yang bayar, ada yang beasiswa, tapi kan tetap aja dibayar. Nggak ada walaupun beasiswa kampus tidak dibayar. Nah, itu aja. Kalian harus datang pagi-pagi. Apalagi nanti kalau kalian bekerja, kalian yang dibayar. Ada potongan gaji kalau terlambat? Ah iya. Lagi kalau bolos. Apa kalau misalkan dosennya bolos sekali berarti? Pak, gara-gara dosen kosong itu tidak ajar, saya potong ya gaji dosen. Saya kurangi kalau boleh kan? Jadi kalau ada jam kosong senang atau tidak senang? Tetap senang. Tetap senang. Rugi kamu udah bayar karena sesuatu. Coba kalau kamu beli permen atau beli permen. Tahu plastiknya doang. Beli permen 100 ribu. Tapi kamu cuma dapat 8. Kira-kira kamu protes kan? Ah, udah biar ini bukan berkatnya saya. Kasih dia. Ada yang begitu? Kamu pasti akan datang ke warung. Bu, tadi saya sudah beli 10. Kenapa kamu kasih cuma 8? Gitu kan? Itu kan kamu yang keluar uang. Kalau sekolah, kamu keluar uang nggak? Harusnya kamu dapat misalkan 1 semester 10-15 kali pertemuan dari mata kuliah itu. Cuma dapat 4. Kamu protes atau tidak? Hah? Tidak. Harusnya protes. Loh, ini kan yang benar, betul nggak? Kamu rugi karena nggak dapat mata kuliah dengan lengkap. Ah, nggak apa-apa, Pak. Yang penting nilainya kan tetap A. No, salah. Ya. Salah, kamu harus protes. Kenapa? Pak dosen datang tidak ini? Boleh nggak kita marah? Boleh. Kalau yang itu boleh, marahin aja dosen. Loh ya, kalau kamu harusnya dapat apa dari 1 semester harusnya bisa dapat 15 mata kuliah, 15 kali pertemuan, kamu cuma dapat 10 atau di bawah 10. Oh, kamu lebih besar. Walaupun sering jam kosong tadi, ya dikasih tugas, kasih ini. Jadi jam kosong senang atau tidak senang? Tetap senang. Oh iya. Tadi ini kan morningan, kami diajak reunian di Purwokerto. Ini di grup saya. Oh teman-teman, kita sudah gak bisa bolos lagi ya sekarang. Rumah sudah padat. Kamu kalau mau lompat di sana bukan seperti itu. Ya lompat kamu nyangkut di atapnya orang. Kenapa? Dulu tempat kita lompat ke bolos, ya itu sudah ada rumah tinggi. Jadi udah gak bisa lompat. Itu di fotoin. Dulu tempat kita ini sekarang udah gak bisa apa namanya, gak bisa bolos lagi, gak bisa lompat pagar lagi. Kenapa? Sudah langsung di bawah. Kita nyemplung di rumah orang. Ya. Sama juga ya teman-teman. Ya. Kita sesuatu yang tapi seringkali ya itulah. Karena banyak teman-teman yang senang kalau jam kosong akhirnya kita ikut senang. Harusnya itu kerugian. Kami aja kemarin adik siapa namanya saya ikut apa les berbayar itu les apa keyboard. Komplain terus loh. Kenapa minggu ini kan nggak bisa? Suruh tanya ke sana. Di komplain. Kalau apa hari Senin itu beberapa kali ya Tanggal merah. karena tanggal merah kan beberapa kali itu tanggal merah pas hari Senin. Jadi lain. Kok nggak ada gantinya? Kok nggak ada gantinya? Ya. Kita harus komplain seperti itu. Ya, supaya apa? Kita dapat yang maksimal. Tapi kenyataannya di luar sana banyak yang senang dengan adanya seperti ini. Nah, mari teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama, kita harus punya ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu ada di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita juga harus punya usaha yang kuat. Gak bisa dilakukan cuma sekali-kali. Harus konsisten. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kampuni, ya belajar sungguh-sungguh itu gak bisa cuma sesekali saja. Harus rutin dan dijadikan kebiasaan. Mari semuanya saya bangkit berdiri.
Jadi Bapak Ibu Saudara semua teman-teman ya, kita kuliah ini ada di sini itu nggak ada yang kebetulan. Teman-teman dari Ambara, teman-teman dari APN yang baru-baru ya, itu nggak ada yang kebetulan. Semua rencana Tuhan. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, ya, kita bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Apakah mudah jadi hamba Tuhan seperti kami? Tidak mudah juga, karena kami harus benar-benar konsisten menunjukkan amal teladan buat kami. Tapi kami tetap manusia, mungkin kami tidak bisa ada salah. Ya. Apakah karena saya sudah hamba Tuhan saya bisa bantu film? Bisa juga di sini saya bantu film. Selama kita masih cuma bedanya apa? Ya, kemarin saya sharing, saya lupa sharing dengan siapa yang sebentar sebelum ini. Justru banyak orang waktu kita ada masalah, waktu kita ada pergumulan, waktu kita sedang sakit, kita tidak mau pergi beribadah. Ya. Saya bisa nggak punya alasan, aduh saya batuk bilang suara saya nggak bisa beribadah. Bisa kan? Bisa. Tapi justru pengertian ini saya balik waktu saya masih ada di kampung. Justru waktu saya sakit, saya sedang lemah tubuh, saya sedang pusing, saya sedang ada masalah, saya harus datang ke gereja. Tapi banyak orang akhirnya malah meninggalkan. Ini satu prinsip yang salah. Banyak orang yang salah, ajaran yang tidak benar. Waktu dulu kami mau pergi ibadah, sudah mau pergi ibadah, saya berantem dulu sama mami. Rasanya saya kemarin, sudahlah saya malas lah. Ngapain saya pergi ibadah kalau saya sedang parah kok. Jadi saya bersyukur, kami tetap pergi ibadah. Waktu sedang nyanyi satu lagu, dia sudah jauh-jauh saya. Kita mati. Oh iya, selesai. Tapi kalau tidak, mungkin masalahnya bisa banyak. Waktu kita sakit datang ke ibadah, minta doakan, kita doakan. Rame-rame jemaat banyak yang doakan, misalkan ada 20-30 orang. Masa sih salah satu nggak ada yang nyangkut sama Tuhan? Masa nggak ada yang benar? Betul. Waktu sedang ada masalah yang lain, jangan menghindar. Betul, cari Tuhan. Itu yang usahanya. Mari semua tutup mata. Tuhan, kami mau belajar untuk kami menjadi saksi di tempat kami ada, di tempat kami bekerja, untuk melayani, di kos-kosan kami, di kontrakan, di pertemanan kami media sosial, di kampus, di tempat kami kerja kelompok, dimanapun kami ada Tuhan. Kami mau menjadi pemberita kepada lain. Bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Karena firman-Nya semuanya adalah benar. Kami tidak mau mengikuti dongeng nenek-nenek. Yang kami mau ikuti hanya kebenaran firman. Mungkin orang tua kami, mungkin om kami, tante kami mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Bahkan teman kami yang dekat sekalipun sering mengajarkan yang tidak benar. Kami tetap teguh percaya hanya kepada Tuhan, bahwa ibadah itu lebih penting daripada latihan jasmani. Karena ibadah mengandung janji untuk hidup kami sekarang, untuk besok, dan hidup yang berikutnya. Karena dalam setiap ibadah, dalam setiap firman yang diberikan, ada janji Tuhan yang selalu akan digenapi, yang selalu akan ditepati tepat pada waktu. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi di tempat kerja, di kos, dimanapun kami ada. Kami harus berusaha sungguh-sungguh dan dengan konsisten kami melakukan kebenaran. Dari perkataan kami, tingkah laku kami, semua yang kami lakukan. Tuhan, tolong kalau kami lakukan hal yang salah sendiri,
Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan yang benar, supaya kami terus boleh menjadi saksi sampai kepada bangsa-bangsa. Ini kami Tuhan, ini jemaatmu yang ada di kota Solo, ini jemaatmu anak muda yang kuliah di berbagai macam kampus. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi, jadikan mereka perpanjangan tangan, jadikan mereka alat untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang sudah kami buat. Kami tidak mau firman itu hanya tumbuh di tanah yang berbatu-batu, tapi kami lembutkan hati kami supaya firman itu tertanam di hati kami masing-masing, dan hati kami adalah lahan yang subur, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buahnya dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara pagi dan siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya untuk kita membuka persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita di tangan kita. Kalau persembahan sudah disiapkan, kita membuka tangan kita. Dan kita mendeklarasi persembahan bersama-sama dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan. Deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roh hidup dimakan dan berhidup ditabur, berikan ketabur maka Tuhan diperkatakan. Oleh karena itu menurut sukacita aku Tuhan beribu bersama kami, dan aku percaya keluarga aku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sama persembahan di dalam kita bersama pujian itu hari ini. Tiba saatnya untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau mendeklarasi blessing bersama-sama dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan. Deklarasi blessing mulai. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seluruh rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh perzinahan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seluruh rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh kemabukan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seluruh rumahku telah dibebaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan
bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu yang benar, mengajar kami untuk terus menjadi saksi, dan kami terus memiliki ajaran yang benar, ajaran yang tidak sesat, dan ajaran yang sehat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami juga mau rajin beribadah, dan kami mau terus berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kepada kami, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan sukarela ataupun persembunyian. Tuhan berkati. Dan semua dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan akan dibantu gandakan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai tumbuh. Tangan-tangan yang belum bisa memberikan. Tuhan sepanjang satu minggu dalam semua yang mereka kerjakan, Tuhan berikan mereka waktu untuk mereka makan dan benih supaya mereka bisa tabur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk agenda kami, apa yang kami kerjakan sepanjang satu minggu. Tuhan nanti juga dengan laki-laki yang main bola, Tuhan berkati. Tuhan sucikan, kuduskan lapangan yang ada, jauhkan dari semua bentuk hal-hal yang tidak benar, kuasa jahat, roh jahat, mantra, sihir-sihir pernah dipakai dan ada di sana, semua dihalau di dalam nama Yesus. Seluruh teman-teman jemaat yang berbola, Tuhan berkati. Jalan tadi juga tersertai di lapangan pulang perginya dalam anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur, kami juga minta cuaca yang baik, tidak hujan saat nanti teman-teman main bola, cuaca yang tidak panas, tidak hujan juga, ya, cuaca yang seperti ini Tuhan yang kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Tuhan berkati juga semua rencana konsel gabungan yang akan dibuat di sini, rencana ibadah pengucapan syukur buat teman-teman yang wisuda, ada Rosa, Ariana, dan juga Pak Ezi. Tuhan di hari Rabu nanti Tuhan berkati. Kami minta cuaca yang baik juga, semuanya baik sehingga kami boleh semua bersyukur dan bersuka cita atas kelulusan teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur syukur dan berkati juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, bahkan yang sudah mulai UTS. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, sehingga sama anak-anak kami yang sekolah mereka berprestasi di sekolah, anak-anak kami yang kuliah mereka juga berprestasi di kampus mereka. Tuhan berkati yang sudah mulai UTS juga, Tuhan sehingga mereka boleh menjawab setiap jawaban dengan tepat dan benar, dan mereka boleh mendapatkan nilai A, nilai yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran. Mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman ini. Mereka berprestasi di semua jurusan yang mereka ambil. Mereka menjadi alat untuk memuliakan nama. Mereka bisa bersaksi di dalam Yesus. Yang bekerja Tuhan, Tuhan berkati dalam pekerjaan anak-anak kami. Tuhan jadikan mereka alat juga untuk kemuliaan nama. Mereka juga bisa bersaksi di tempat kerja. Mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan mereka bisa dipromosikan untuk jabatan-jabatan yang lebih strategis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat teman keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita sama-sama berdoa. Jika ada teman keluargamu yang sakit, sebut namanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati aman dalam sakitnya juga Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, jadilah sembuh. Oleh pilur-pilur Yesus, jadilah sembuh. Boleh beraktivitas kembali seperti semula di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Olivia juga Tuhan. Dan demam, Tuhan kami berdoa. Tuhan kami melepaskan shalom. Olivia, jadilah sembuh kamu dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur Yesus, semua demam dicabut dalam nama Yesus. Digantikan dengan panas tubuh yang normal dalam nama Yesus, sehingga hari ini sembuh dan besok dia boleh sekolah kembali, boleh kuliah kembali di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Bahkan buat saudara kami, teman keluarga kami yang sakit, kami juga melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan, kami melepaskan kesehatan buat mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah mereka sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak kita ke rumah sakit kami pada Yesus seperti di sana. Tuhan, berkati seluruh pasien yang ada di rumah sakit kami. Semuanya boleh disembuhkan, tulang-tulangnya boleh tersambung kembali dalam nama Yesus. Baik yang rawat jalan ataupun yang harus dioperasi, Tuhan berkati operasinya, sehingga operasinya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semua tulang-tulangnya juga tersambung semuanya dalam. Berkati dokter, berkati suster, berkati perawat, berkati seluruh staf yang ada di rumah sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur dan berkati semua yang kami lakukan sepanjang satu minggu depan nanti, keluar masuk pulang perginya kami. Tuhan berkati, dijauhkan dari semua yang tidak datang dari mobil motor yang kami gunakan juga. Tuhan berkati kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta ada keamanan dari Sabang sampai dengan Merauke, dari barat timur, selatan, utara juga Tuhan. Kami minta ada keamanan, kami minta damai, kami minta ada damai sejahtera di semua area bangsa kami. Tuhan berkati Pak Presiden Prabowo bersama Pak Wakil Pak Gibran. Tuhan berkati mereka. Kami minta takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati gubernur, berkati wakilnya, berkati wali kota dan wakilnya, bupati dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, RT RW juga dengan wakilnya. Tuhan berkati para orang-orang yang ada di legislatif, Tuhan berkati DPR, DPR, semuanya Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Kami minta takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa buat kota di mana kita tinggal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota di Boyolali, Sragen, di Sukoharjo, Kartasura, Surakarta, itu Pak Harjo. Kami minta ada keamanan, kami minta ada damai sejahtera, kami minta ada sukacita. Orang-orang berniat jahat yang berniat anarkis, mengacau balongan, dihalau dan digagalkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati semua yang akan kami lakukan dalam pelayanan kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam terus Tuhan pakai untuk pujian penyembahan juga untuk melayani kaum yang sungguh-sungguh. Bahkan seluruh alat-alat musik yang kami gunakan juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati tempat ini, depan belakang kanan kiri atas bawah, tangga kami kanan kiri depan belakang. Tuhan dengan adanya kami, mereka juga menjadi berkat. Berkati Ibu Bambang sebagai pemilik, berkati sukacita dan sejahtera di masa depan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami seumur hidup. Tuhan berkati juga anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga minta tempat kami sendiri. Tuhan, tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar. Kalau memang tempatnya di depan, di yayasan yang pertemukan kami dengan orang-orang yang kompeten di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk terima kasih. Kami ucap syukur. Tuhan memberkati perjalanan pulang kami juga Tuhan, dan sertai kami tiba di rumah, di kos, di asrama, di kontrakan dalam anugerah Tuhan. Kami semua aman, semua yang dari Tuhan kecelakaan dalam bahaya maut dihalau di dalam nama Yesus. Akan makan minum kami Tuhan sucikan dan kuduskan. Kami pun makan minum dengan baik, tubuh kami sehat, tubuh kami pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum pulang kami terima berkat. Angkat tanganku dan kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidup. Diberkati rumahmu, diberkati keluargamu, diberkati meja makanmu, diberkati tempat tidurmu, diberkati masa depanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu,
diberkati pelayanan, diberkati semua yang akan dijumpai dalam dikerjakan. Apapun akan menjadi berhasil dan perjalanan akan beruntung. Akan terus naik dari kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada kata Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidupku. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan menuntut kita sebagai Amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Ya, ada pengumuman. Hari ini nanti yang dari tim Barapen akan sparring dengan tim Losari ya, Tauri. Ya, sudah lengkap, kiper juga sudah lengkap. Kemudian hari Minggu ini komselnya gabungan, komsel sekalian ibadah ucapan syukur, tapi yang lulus Jadi kita tidak ada komsel Tidak di ada komsel di asrama asrama. UNS ya. Jadi nanti gabungan sama-sama semua hari Rabu. Ya, Gereja, tempat ya. ini sekalian ibadah mengucapkan syukur buat yang sudah lulus, kakak Eci, kakak Nah, Rosa. sama kita mau kalau datang lebih awal susulan kursi kayak Kursi. gitu lagi ya. Ya, itu hari Rabu ya, jam berapa? Kalau nggak ya nggak usah dibongkar misalnya. Jam 7. Jam 7. Ya maksudnya Tapi kalau bisa kayaknya tetap lah, maksudnya dari yang arah, kalau dari arah kota ya jam 5:30 sudah jalan ya. Maksudnya nanti kalau bisa mulai 6:30 Gue jangan tidur lagi nanti ya hari Rabu. hari Rabu komsel di gereja ya, ucapan syukur ya buat KKN. Pada ucapan syukur buat kakak Eci, Rosa dan Mariana yang sudah lulus. Ya. Ya itu saja. Oke, itu saja ya pengumuman hari ini. Terima kasih dan Ya, selamat hari Minggu.